Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwal Islam a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku seiman mukhtasar Sahih Muslimnya. Kita masuk ke bab fis sahur fis saum, bab tentang sahur. An Anasin qala Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu terdapat barokah. Hadis ini menunjukkan, ya akhwal Islam, anjuran untuk bersahur. Ya. Dan bahwasanya makanan sahur itu barokah. Dan sahur disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW bersahur dengan tamarat, dengan beberapa kurma. Itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berikutnya bab ta'khiris sahur. Bab mengakhirkan makan sahur. An Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila as-salah. Qultu kam kana qadru ma bainahuma? Qala 50 ayah. Dari Zaid bin Thabit, ia berkata, kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami bangun menuju sholat. Maksudnya sholat subuh. Aku bertanya, berapa jarak antara sahur dengan sholat subuh? Kata Zaid, sekitar membaca 50 ayat. Kata Islam, dari hadis ini kita ambil faidah. Faidah yang pertama, hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar mengisyaratkan bahwa waktu sahur itu ya biasanya adalah waktu untuk beribadah dan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ya Zaid bin Thabit ketika ditanya berapa jarak antara sahur dengan sholat, kata Zaid itu sekitar membaca 50 ayat. Artinya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, isyarah ila anna dzalikal waqt kana waqtul ibadah bitilawah.
Ini isyarat bahwa waktu tersebut adalah waktu untuk beribadah membaca Al-Quran. Kalau tidak puasa maksudnya Pak. Iya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fil hadis ta'nisul fadil ashabahu bil mu'akalah. Bahwa orang yang utama yaitu berusaha untuk dekat dengan teman-temannya dengan makan bersama. Kali sini Rasulullah SAW makan sahur bersama siapa? Zaid bin Thabit. Ya. Faedah yang ketiga, jawazul masyi bil lailil hajah. Bolehnya berjalan di waktu malam ketika ada kebutuhan. Lianna Zaid bin Thabit makana yabitu ma'an Nabi SAW. Karena Zaid bin Thabit tidak nginep di rumah Rasulullah. Ya. Tapi di situ disebutkan bahwa Zaid bersahur bersama siapa? Rasulullah SAW. Berarti konsekuensinya apa? Zaid keluar rumahnya, pergi ke rumah Rasulullah SAW di waktu malam. Tapi kata beliau lil hajah, bila ada kebutuhan. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain disebutkan, kalaulah kalian melihat apa yang aku lihat, tidak ada seorang pun dari kalian yang berani berjalan di malam hari sendirian. Sehingga sebagian orang mengatakan bahwa itu hukumnya makruh. Faedah selanjutnya, wa fihil ijtima' ala sahur. Di sini menunjukkan anjuran untuk sahur berjamaah, berkumpul untuk sahur. Artinya kalau kita sahur bareng, boleh. Kalau buka bareng, boleh juga. Cuman Pak, yang dikhawatirkan kalau buka bersama untuk puasa sunnah itu takut kena riya Pak. Kalau puasa Ramadan kan semua orang sudah tahu. Tapi kalau puasa sunnah, untuk misalnya puasa Senin, Kamis, kemudian bikin puasa buka bersama. Yang dia khawatirkan akhirnya orang ngelihat, wah si fulan puasa gitu. Dan terkadang pelakunya terkena penyakit ujub ketika melihat orang yang nggak puasa, dia meremehkan. Maka dari itu yang lebih baik kalau puasa sunnah nggak usah Pak. Karena menyembunyikan amal itu sangat dianjurkan. Faedah selanjutnya, fihi husnul adab fil ibarah. Di sini menunjukkan adab yang baik dalam mengungkapkan. Karena Zaid berkata, tasahharna ma'a Rasulillah. Kami sahur bersama Rasulullah. Beliau tidak berkata nahnu wa Rasulullah. Ya kami dan Rasulullah, tapi kami sahur bersama Rasulullah. Berkata faedah selanjutnya, kata Al-Qurtubi, fihi dalalah ala anna al-faraq min as-sahur kana qabla tulu'il fajr. Hadis ini menunjukkan bahwa selesainya sahur itu sebelum terbitnya fajar. Sebelum terbitnya apa? Fajar. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab sifatil fajr alladhi yuharrimul akla 'ala as-shaim. Bab sifat fajar yang mengharamkan makan atas orang yang berpuasa. Maksudnya fajar sodik. Karena fajar ada dua ya. Ada fajar kadhib. Apa itu fajar kadhib? Fajar yang menipu, dusta. Dan ada fajar sodik. Iya. Nanti akan dijelaskan. An Samurah bin Jundab atau Jundub, boleh keduanya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yaghurrannakum min sahurikum adhanu Bilal wala bayadul ufuq al-mustatil hakadha hatta yastatira hakadha
Wa haqahu Hammad biyadaihi faqala ya'ni mu'tarida. Dari Samurah bin Jundab, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah menipu kalian dari makan sahur kalian adzan Bilal. Artinya adzannya Bilal itu jangan sampai membuat kalian tertipu, dikira sudah masuk waktu subuh. Ya. Wala bayadul ufuq al-mustatil hakadha, dan jangan juga tertipu oleh putihnya di ufuk yang mustatil. Yang mustatil itu vertikal seperti ini. Ya. Hatta yastatira hakadha, sampai yastatir yaitu horizontal seperti ini, mu'tarid. Artinya di sini Rasulullah SAW menjelaskan Pak bahwa fajar kadhib itu biasanya ke atas menjulang. Ya, dia putih seperti terang. Kalau antum lihat misalnya jam 4 subuh aja sebelum masuk subuh ya. Antum melihat akan terlihat fajar kadhib itu Pak. Terlihat langit itu terang, tapi dia menjulang ke atas. Ya. Nah, kalau fajar sodik itu bukan menjulang, tapi dia apa? Horizontal di arah timur. Ya. Itu putihnya apa horizontal begitu dan terus menyebar, kemudian terang. Itu perbedaan antara apa? Fajar kadhib dengan fajar sodik. Ya. Hadis ini kita ambil faidah ya akhi. Bahwa Bilal ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk adzan sebelum masuk waktu subuh. Nanti akan disebutkan hadisnya ya tentang hal ini. Hadisnya juga menunjukkan perbedaan antara fajar sodik dengan fajar kadhib, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Bab fi qawlihi ta'ala hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Bab tentang firman Allah Ta'ala sampai jelas untuk kalian benang putih dari benang hitam. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-ayah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Qala fakana rajul idza arada as-sawm rabata ahaduhum fi rijlaihi al-khayt al-aswad wal khayt al-abyad fala yazalu ya'kul wa yashrab hatta yatabayyana lahu ri'yuhuma. Fa anzalallahu ba'da dhalik min al-fajr fa'alimu annama ya'ni bidzalika al-lail wan nahar. Dari Sahal bin Sa'ad ketika Allah turunkan ayat ini, dan makan minumlah sampai jelas kepada kalian benang putih dari benang apa? Hitam. Tadinya ayat itu turun sampai situ aja Pak. Kata Sahal, adalah seseorang dari kami apabila hendak puasa, dia mengingkat dua kakinya dengan apa? Benang putih dan benang hitam. Dan ia terus saja makan dan minum sampai kelihatan benar. Maka Allah pun kemudian turunkan tambahan, ya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Kata-kata minal fajar itu ditambah. Fa'alimu annama ya'ni bidzalika al-lail wan nahar. Maka dengan tambahan itu mereka jadi tahu bahwa yang dimaksud di sini artinya apa? Maksudnya siang dan malam, yaitu waktu fajar, fajar sodik maksudnya Pak. Di sini akhi kita ambil faidah yang pertama.
bahwa dimulainya puasa itu dari terbit fajar shadiq. Dimulainya puasa itu dari semenjak terbit fajar shadiq, bukan dari imsak, Pak. Nah, di masyarakat kita kan mulainya dari imsak, ya enggak? Ya, biasanya 10 menit sebelum adzan tuh udah teriak-teriak tuh. Bahkan kalau di sini suka dengar tuh, ya, Tarsan imsak panjang banget. Ya. Kita katakan, ya akhi, Allah mengatakan makan dan minumlah sampai jelas kepada kamu apa? Fajar. Berarti ya, itu menunjukkan bahwa mulai puasa itu dari semenjak fajar shadiq, bukan dari semenjak imsak. Nah, mereka yang mengatakan adanya imsak itu tujuan apa sih, Pak? Tujuannya katanya kehati-hatian. Supaya jangan sampai pas kita lagi makan, tahu-tahu masuk. Kita jawab, ya, bahwa pertama, dalam hadis yang dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi menyebutkan apabila seseorang sedang memegang gelas, kemudian terdengar adzan, kata Rasulullah apa? Minum. Itu rukhsah. Ya, tapi khusus minuman ya, makanan enggak. Kalau makan lama antum. Yang kedua, perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata apa? Kul ma syakakta hatta la tasyuk. Makan aja selama kamu masih ragu. Sampai kamu tidak ragu lagi. Artinya kalau selama kita masih ragu udah masuk apa belum atau masuk belum, selama itu makan aja, kata Ibnu Abbas. Sampai betul-betul apa? Tidak ragu lagi. Nah, sekarang imsak itu kan masih ragu, Pak, masuk apa enggaknya. Ya. Maka dari itu kehati-hatian seperti ini tidak sesuai dengan asar salaf dan dalil. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Bahkan kata para ulama, siapa yang makan dan minum karena dia menyangka bahwa malam masih ada, kemudian setelah itu menjadi jelas kepada dia bahwa fajar sudah masuk, maka sah puasanya. Ya. Kenapa? Karena dia sudah mengamalkan dugaan yang kuat, dan dugaan yang kuat itu boleh dipakai, saudaraku seiman. Di sini kita ambil faedah yang kedua, Pak, yang bisa kita petik. Bahwa para sahabat itu, Pak, memahami dalil itu sesuai dengan lahiriah. Sesuai dengan apa? Lahiriahnya. Zahir. Bayangkan kata Sahal, ketika Allah turunkan ayat ini, makan dan minumlah sampai jelas kepada kamu benang putih dari benang hitam. Rupanya apa yang terjadi? Mereka ikat kakinya pakai benang putih sama benang hitam. Terus makan sampai ngelihat, sampai kelihatan. Itu kan menunjukkan bahwa para sahabat itu, kita katakan memahami ayat itu sesuai dengan lahiriahnya. Dan memang demikian. Kaidah usul fikih pun mengatakan demikian, bahwa kita wajib memahami ya perkataan baik firman Allah, firman sabda Rasulullah ataupun ucapan manusia sesuai dengan yang lahir dulu, Pak. Makanya kita merasa heran dengan orang-orang yang menuduh kita ini katanya zahiri, terlalu letterlek, terlalu ya memegang lahir. Kita katakan justru kita harus memahami itu sesuai lahir dulu. Kita saja berbicara dengan teman-teman, Pak, pasti yang kita pahami, yang langsung kita pahami dulu lahiriahnya, ya kan? Tidak kita pahami makna yang tidak tampak kecuali kalau ada apa? Ada indikasi, ada penguat.
Korina. Kalau antum ngobrol sama teman antum bilang begini, tadi saya ngeliat singa di kebun di taman safari. Yang antum pahami dari singa apa? Pasti yang antum pahami adalah apa? Ya binatang, ma'ruf. Walaupun terkadang kata-kata singa pun ada makna kedua yang tidak tampak, yaitu seorang laki-laki yang pemberani gitu. Tapi kalau kita ngobrol sama teman, kita tidak akan memahami makna yang kedua itu, Pak. Kecuali kalau ada penguatnya. Contoh misalnya, saya tadi melihat seorang singa menunggang kuda. Wah, itu nggak mungkin singa beneran. Kenapa? Karena kalimatnya menunjukkan akan adanya makna lain, bukan singa beneran itu. Pasti itu maksudnya orang yang sangat pemberani. Maka dari itu ya akhi, wajib memahami Al-Quran dan hadis kepada makna yang lahir dulu. Kesalahan orang-orang yang menolak sifat, ya, mereka menganggap bahwa lahiriah ayat itu nggak masuk di akal. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Lahiriah ayat ini menunjukkan apa, Pak? Bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Tapi apa kata mereka? Ini kiasan. Ya. Maknanya bukan istiwa, tapi istaula, menguasai. Dipalingkan kepada makna yang tidak tampak. Ketika kita tanya, kenapa kamu palingkan? Jawabnya apa? Karena itu nggak masuk di akal. Mana mungkin Allah beristiwa di atas arsy? Kalau Allah beristiwa di atas arsy, nanti Allah butuh tempat begini. Akhirnya apa? Sama saja dia mengatakan, oh jadi menurut kamu lahiriah ayat itu kufur ya? Ya. Banyak di antara mereka Pak yang tegas mengatakan iya. Jangan memahami Al-Quran secara lahiriahnya. Karena lahiriah Al-Quran kufur. Bayangkan. Ini kan sangat tidak adab kepada Allah dan Rasulnya. Kita saja Pak, kalau bicara sama teman dengan kiasan bingung orang Pak. Ya tidak. Karena kan kiasan itu artinya ada makna lain yang tersembunyi ya kan. Tapi kalau kita berbicara sama orang dengan bahasa yang dipahami orang, langsung dipahami lahiriahnya, mudah orang memahaminya. Nah, sekarang Allah dan Rasulnya Pak, kalau bicaranya semuanya kiasan, betapa sulitnya kita memahami Al-Quran dan hadis. Kalau antum bicara sama teman antum udah tahu-tahu bilang gini, jangan-jangan ini kiasan nih. Betapa susahnya kita akan berkomunikasi dengan manusia Pak. Antum bilang ke anak, nak, pergi kamu beli ayam ke pasar. Pulang-pulang bawa kambing. Bapaknya nanya, kok beli kambing? Yang saya pahami kiasan tuh Pak. Bayangkan Pak. Makanya dengan klaim kiasan itulah orang mengotak-ngatik ayat seenaknya. Dengan klaim kiasan itulah akhirnya apa Pak? Ya, hatta orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, tidak beriman kepada surga, mengatakan apa? Ayat-ayat tentang surga itu kiasan semuanya. Ya. Makanya kalau orang Asy'ari yang menolak ayat sifat dengan klaim itu kiasan, ya, bertemu dengan penolak yang orang-orang yang tidak beriman dengan surga dan neraka, juga klaimnya sama-sama kiasan. Ya, ketika orang yang menolak surga dan neraka bertanya kepada Asy'ari, kamu menolak sifat Allah dan mengklaim bahwa itu kiasan. Kami pun juga mengatakan itu kiasan. Apa bedanya? Sama-sama mengatakan kiasan. Dan mereka tidak bisa membedakan
mana yang harus disebut kiasan, mana yang tidak, Pak. Karena ya patokan mereka hanya semata-mata akal saja sudah. Yang menurut akal, dia masuk di akal, diterima. Itu lahiriah. Yang nggak masuk di akal, dianggap apa? Itu kiasan. Subhanallah. Betapa rusaknya agama kalau ternyata seperti ini, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Makanya kalau Ahlussunnah wal Jamaah ya memahami Al-Quran dan hadis itu harus sesuai dengan kiasannya dulu, lahirnya dulu. Kecuali kalau ada apa? Qarinah yang menunjukkan bahwa maksudnya itu kiasan. Iya, baru bisa dipalingkan kepada makna yang lain. Ya kata Islam saudaraku seiman. Bab inna bilalan yu'adzin bilailin faqulu washrabu. Bab sesungguhnya Bilal azan di waktu malam, maka makan dan minumlah. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muadzinan Bilalun wa ibn Ummi Maktum al-A'ma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Bilalan yu'adzinu bilail faqulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Qala walam yakun bainahuma illa an yanzila hadha wa yarqa hadha. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW memiliki dua muadzin. Rasulullah SAW memiliki dua muadzin. Siapa itu? Bilal dan ibnu Ummi Maktum. Al-A'ma, yang buta. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bilal adzannya di waktu malam, maka makan dan minumlah kalian, maksudnya sahur, sampai adzan ibnu Ummi Maktum. Dan tidak ada jarak antara dua adzan ini kecuali ya yang ini turun kemudian yang ini naik. Karena Bilal disebutkan adzan di atas rumah seorang wanita yang paling tinggi dekat masjid itu. Jadi dekat masjid itu ada sebuah rumah milik seorang wanita yang paling tinggi. Maka Bilal pun naik ke atapnya untuk adzan di sana. Iya. Nah kemudian adzan Bilal adzan. Kemudian Bilal pun turun. Kemudian Ibnu Maktum naik, adzan lagi, adzan yang kedua, yang apa namanya masuk waktu subuh. Iya. Hadis ini akhi kita bil faidah. Bolehnya suatu masjid itu ada dua muadzin atau lebih. Ya, bolehnya suatu masjid itu memiliki dua muadzin atau lebih. Namun tentunya Pak, hendaknya muadzin itu yang memenuhi syarat, Pak. Apa syaratnya? Yang pertama kata para ulama, amanah. Yang kedua, paham waktu-waktu sholat. Yang ketiga, fasih dalam adzannya. Karena terkadang ada yang adzan itu Pak nggak fasih, makharijul hurufnya atau panjang pendeknya salah Pak. Ada yang adzannya gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Syekh Utsaimin nggak sah adzannya. Karena akbar dengan dipanjangkan baknya itu artinya gendang besar. Bayangkan Allah gendang besar, Allah gendang besar gimana? Orang yang paham kesal, ini gimana sih? Pasti berubah. Ada lagi yang asyhadu an la ilaha illallah. Lamnya dipendekkan. Yang harusnya la dipanjangkan. Mempunyai makna tidak ada. Kalau dipendekkan jadi taukid. Aku bersaksi benar-benar ada Tuhan selain
Allah. Jadi kalimat syirik, bukan kalimat tauhid lagi, Pak. Makanya dari itu nggak boleh sembarangan orang yang adzan itu. Kemudian kata sebagian ulama, hendaknya muadzin itu sayyitan, suaranya lantang, ya. Tapi bukan berarti, Pak, suara lantang itu suaranya terlalu bikin orang jadi terkejut. Kalau yang seperti ini kata sebagian ulama makruh, jangan. Ya. Nah, kemudian juga Pak yang harus diperhatikan muadzin, ya. Muadzin itu dilarang untuk melakukan adzan. Karena Ibnu Umar menganggap itu bid'ah. Yang disebut dengan lahan dalam adzan. Dan ini ya kesepakatan madhab yang 4. Seluruh ulama madhab mengatakan bahwa lahan dalam adzan itu makruh. Bahkan sebagian mengatakan bid'ah. Ya. Ikhwata Islam secara iman. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bolehnya adzan sebelum subuh. Untuk dalam rangka apa? Mengingatkan orang agar bersiap-siap mau sholat subuh. Kalau di bulan puasa mengingatkan orang supaya segera sahur. Ya, karena dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW sabda, Inna Bilalan yu'adzin bilail liyunabbih ya naimakum wa yarji qaimukum. Bilal itu adanya di waktu malam untuk membangunkan orang yang tidur dan supaya yang sholat malam pun istirahat. Ya. Berarti memang adanya Bilal itu tujuannya supaya orang bangun sahur. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kenapa dikhususkan di waktu subuh? Karena di waktu subuh banyak orang tidur, lalai. Sehingga butuh untuk diingatkan. Maka itulah makna inilah yang dipahami oleh Utsman bin Affan, Pak, ketika mengadakan adzan yang pertama di sholat Jumat, di mana di zaman Utsman kota Madinah menjadi luas dan orang-orang sibuk dengan jual beli, demikian pula sibuk dengan bertani dan yang lainnya. Maka Utsman menyuruh akhirnya untuk seseorang adzan di Zawra, di pasar, untuk mengingatkan orang bahwa Jumatan mau masuk, supaya mereka bersiap-siap. Nah, itu dia alasannya Utsman membuat adzan 2 kali, Pak. Tapi adzan yang pertama di mana? Di pasar. Dan itu sebelum masuk waktu. Karena tujuannya adalah untuk mengingatkan orang supaya siap. Makanya pelaksanaan adzan yang 2 kali adzan di zaman sekarang nggak sesuai dengan di zaman Utsman bin Affan. Di zaman Utsman bin Affan, adzan pertamanya di pasar, bukan di masjid. Yang kedua, sebelum masuk waktu. Sementara zaman sekarang, dua-duanya di masjid. Dan sudah masuk waktu lagi dua-duanya. Gimana? Ini tidak sesuai dengan apa? Ya, pelaksanaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda. Faedah selanjutnya akhul Islam yang bisa dipetik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bolehnya menyebut aib seseorang saat dibutuhkan. Karena disebutkan di sini Rasulullah SAW punya 2 muadzin, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Tuh kata-kata buta itu kan aib. Tapi disebutkan kenapa? Karena dibutuhkan. Untuk apa? Untuk supaya diambil sebuah faedah fikih bahwa orang buta boleh jadi muadzin.
Kalau ditanya, bukannya syarat muadzin itu harus tahu waktu? Sementara orang buta bagaimana akan tahu waktu? Dijawab kata para ulama, bolehnya orang buta jadi muadzin apabila ia diberitahu oleh orang yang terpercaya sudah masuk waktu. Adapun kalau tidak ada yang memberitahunya nggak boleh. Ya. Faedah selanjutnya, akhul Islam, hadis ini menunjukkan bolehnya menerima kabar satu orang yang thiqah, yang terpercaya. Karena Ibnu Ummi Maktum tidak adzan sampai dikatakan kepada Ibnu Maktum sudah masuk waktu. Dan Ibnu Maktum beradzan berdasarkan pengabaran siapa? Orang yang terpercaya tersebut, Pak. Sehingga kata Syekh Utsaimin rahimahullah ini menunjukkan boleh menggunakan ghalabatul dzan, dugaan yang kuat dalam menentukan waktu sholat. Waktu itu Syekh Utsaimin ditanya tentang permasalahan waktu sholat zaman sekarang itu berdasarkan kepada ilmu falak, ya kan? Karena kan waktu di zaman sekarang itu sholat pakai ini Pak, jam Pak. Semuanya di waktu jam. Jam ngelihatnya kemana? Jadwal-jadwal sholat. Jadwal sholat itu berdasarkan apa? Ilmu falak semuanya. Kalau zaman Rasulullah kan melihat kepada ini, matahari. Ya. Zaman sekarang orang lebih memegang yaitu jadwal itu Pak. Bukan melihat matahari lagi sekarang. Orang lebih senang melihat jadwal. Nah kata Syekh Utsaimin, jadwal-jadwal waktu sholat ini mimbab ghalabatul dzan, dugaan yang kuat, boleh nggak masalah. Kenapa? Karena yang membuatnya orang-orang yang terpercaya. Karena orang yang membuatnya orang-orang yang terpercaya, yang bisa diandalkan dalam hal ini, kata Syekh Utsaimin boleh. Sama halnya kita menerima berita dari orang yang terpercaya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kita ambil faidah selanjutnya ya akhi. Bolehnya memanggil seseorang dengan menyebut ibunya. Di sini disebutkan Ibnu Ummi Maktum. Ibnu anak Ummi Maktum, berarti dinisbatkan kepada ibunya. Kapan? Kalau memang yang dikenal itu ibunya. Gak apa-apa. Iya. Hadis ini menunjukkan Pak bahwa jarak antara azan pertama dengan azan kedua itu ternyata tidak lama Pak. Karena disebutkan dalam hadis ini tidak ada jarak antara keduanya, yaitu antara azan Bilal dengan azan Ibnu Maktum, kecuali yang ini Bilal turun, kemudian Ibnu Maktum naik. Iya. Maka dari itu ya akhi, adzan awal dengan adzan yang masuk waktu itu tidak terlalu lama ya. Nah, di zaman sekarang bagaimana Ustaz? Kalau zaman dulu kan mereka memang sahurnya pakai kurma, jadi cepat, 15 menit selesai. Sementara zaman sekarang kan harus masak dulu, ini dulu, ada opor, ada ini, ada ini. Apa bisa enggak kita adzannya 1 jam sebelum masuk? Sebagian ulama zaman sekarang mengatakan boleh, enggak apa-apa, menyesuaikan keadaan. Karena kan tujuannya supaya mereka siap-siap untuk apa? Sahur. Ya, wallahu a'lam. Bab saumi man adrakahul fajru wa huwa junub. Bab puasa orang yang mendapatkan fajar sodik dalam keadaan junub, belum mandi. Sah atau tidak? An Aisyah wa Ummi Salamah zawjain Nabi sallallahu alaihi wasallam annahuma qalata in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin fi Ramadan thumma yasum.
Sesungguhnya Rasulullah SAW, kata Aisyah dan Ummu Salamah, masuk subuh dalam keadaan junub karena bersetubuh, bukan karena mimpi. Di bulan Ramadan, kemudian beliau pun puasa. Ini menunjukkan, Pak, kalau misalnya antum berjima sama istri, kemudian pas sudah masuk subuh dalam keadaan antum belum mandi, kemudian mandinya setelah masuk waktu subuh, maka sah. Ya, karena kata Aisyah dan Ummu Salamah, Rasulullah SAW pernah melakukan seperti itu. Nah, demikian pula misalnya wanita haid sebelum subuh, baru mandinya setelah subuh, puasanya sah-sah. Ya, kalau bersihnya sebelum apa? Subuh. Hadis berikutnya, anna Aisyah anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftih wa hiya tasma'u min wara'il bab faqala ya Rasulullah tudrikuni shalah wa ana junub afa asum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana tudrikuni shalah wa ana junubun fa asum faqala lasta mithlana ya Rasulullah qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Faqala wallah inni ala arju an akuna akhsyakum lillah wa a'lamakum bima attaqi. Bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk minta fatwa. Maksudnya mau bertanya, Pak. Sementara Aisyah mendengar dari belakang pintu. Lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, salat mendapatkan aku, itu salat subuh, dalam keadaan aku masih junub. Apakah aku puasa? Maka Rasulullah SAW sabda, aku juga begitu. Masuk subuh dalam keadaan aku masih junub, tapi aku tetap puasa. Lalu orang ini berkata, tapi kan engkau tidak sama dengan kami, ya Rasulullah. Engkau kan sudah diampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka Rasulullah bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku berharap aku yang paling takut kepada Allah dari kalian. Dan aku yang paling tahu apa-apa yang harus dijauhi, aku paling tahu dari kalian. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah. Yaitu dianjurkan bertanya kepada para ulama dalam perkara agama yang kita tidak tahu. Jadi kalau kita nggak tahu hukumnya, Pak, tanya ulama, jangan pakai otak sendiri. Pernah di zaman Rasulullah SAW, ya, ada orang yang kepalanya belah gara-gara terkena apa? Batu. Lalu junub, lalu bertanya, ya saya wajib kalau saya mandi, apakah saya harus mencuci kepalaku, mengguyur? Kata teman-temannya apa? Oh harus. Makanya dia guyur, meninggal. Rupanya sampai ke Rasulullah SAW. Maka Rasulullah marah sekali. Apa kata Rasulullah? Qatalahumullah. Ya, ala sa'alu idh lam ya'lamu innama syifa'ul 'ay as-su'al. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Ya, ini contoh orang sok tahu, Pak. Main jawab, main fatwa. Dan betapa banyak nih zaman sekarang ini orang-orang seperti ini, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Maka dari itulah ya akhi, hati-hati, Pak. Yang namanya menjawab pertanyaan itu harus dengan hati-hati. Jangan tergesa-gesa. Iya. Nah, di sini kita ambil faedah ya akhul Islam yang bisa kepetik. Bahwa orang yang masuk dalam keadaan junub di waktu subuh, maka puasanya sah, tidak berpengaruh.
Hadis ini juga menunjukkan Pak bahwa pada asalnya Rasulullah dan umatnya tidak ada bedanya dalam masalah melaksanakan syariat. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk Rasulullah SAW. Siapa yang mengklaim bahwa itu khusus untuk Rasul, wajib bawa dalil. Mana dalilnya? Karena pada asalnya itu tidak khusus untuk Rasulullah SAW. Semua yang Allah perintahkan, Rasulullah pun wajib melaksanakan. Semua yang Allah larang, Rasulullah pun wajib meninggalkan. Dan ini bantahan, Pak, terhadap orang-orang tasawuf yang punya keyakinan kalau orang sudah sampai derajat ma'rifat, katanya tidak butuh lagi syariat. Wah, ini kesesatan yang sangat nyata, saudaraku seiman. Sehingga akhirnya mereka yang mereka katakan, kata ini wali, nggak perlu lagi sholat. Karena wali ini sudah sampai derajat ma'rifat, jadi tidak butuh lagi syariat. Kita katakan subhanallah. Apakah kalian menganggap wali kalian itu lebih baik daripada Rasulullah SAW? Rasulullah SAW manusia terbaik dengan ijma seluruh ulama. Rasul terbaik adalah Rasulullah. Ya, tapi Rasulullah SAW tetap melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nggak ada dibedakan, Pak. Makanya ya orang-orang yang merasa dirinya sudah sampai derajat ma'rifat, tidak butuh lagi syariat, ini wali setan. Ya. Kata Islam saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan, Pak, bolehnya menyebutkan kelebihan diri saat dibutuhkan, dengan syarat bukan untuk bersombong. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, ya, ketika orang ini berkata, tapi engkau tidak sama dengan kami, ya Rasulullah. Engkau sudah diampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang, sedangkan kami enggak. Apa kata Rasulullah? Aku berharap aku yang paling takut kepada Allah dari kalian. Dan aku yang paling tahu apa yang harus aku jauhi. Lihat, Rasulullah menyebutkan kelebihan dirinya, ya, untuk menetapkan kalau aku yang paling takut kepada Allah saja seperti itu, apalagi kamu. Kamu itu kewajiban ngikutin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, sudah masuk isya ya. Nah, Allah. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allah